Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, tidak ada kalimat yang paling baik diucapkan mengawali acara ini kecuali mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Siang hari ini kita dapat hadir di tempat yang paling baik, Masjid As-Sahal, di hari yang baik dan berkumpul bersama ibu-ibu yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada manusia pilihan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang agung, serta kepada kita umatnya yang senantiasa meneladani akhlak baginda Rasul dan merindukan baginda Rasul. Semoga kita dikumpulkan bukan hanya di Masjid As-Sahal ini saja, tapi sampai di akhirat kelak dimasukkan Allah dalam surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Ketua Majelis Ta'lim Safinatul Islam atau yang mewakili beserta pengurus Jamaah Majelis Ta'lim Safinatul Islam, alhamdulillah siang hari ini
Kita melanjutkan kembali pengajian kita seperti biasa rutin hari Kamis ba'da zuhur, yang insya Allah setelah nanti tausiah sedikit kita lanjutkan dengan Maulid Ad-Diba, bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui solawat kepada baginda Rasul, semoga hajat dan doa kita dikabul oleh Allah. Apalagi bulan ini kita masih berada di bulan baik, bulan Zulhijjah. Bulan apa, Bu? Zulhijjah. Setelah minggu kemarin kita menyelesaikan di 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah, yang merupakan keutamaan di bulan Zulhijjah, yaitu berada di 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah ada beberapa amal ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah, dan keutamaannya tidak bisa dibanding dengan hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain. Ma min amali sholih, tidak ada amal solih fiha ahabbu ilallah, yang dicintai oleh Allah, wa min hadhil ayyam, dari hari-hari yakni ayyamul ashri, 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah puasa sunat. Puasa sunat dari tanggal 1 awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 awal bulan Zulhijjah. Yang puasa, yang tidak puasa 9 hari, minimal puasa 1 hari, tanggal 9. Yang baik dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau enggak kuat dari tanggal 1 sampai tanggal 9, minimal tanggal 9. Tanggal 9, 1 hari. Kalau dilihat dari wajahnya sepertinya 1 hari. Tanggal 9. Karena yang puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, saumu yaumi Arafah, siapa yang puasa hari Arafah, yukafirus sanataini, diampuni dosanya oleh Allah selama 2 tahun, madiyatan wa mustaqbalatan, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Yang puasa alhamdulillah itu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya kagak boleh puasa.
Kenapa tanggal 10-nya enggak boleh puasa? Banyak daging kurban. Karena tanggal 10-nya banyak daging kurban, haram puasa. Bukan hanya tanggal 10, tapi ditambah hari tasyrik, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu minggu kemarin selesai. Lebarannya agak lama sedikit. Tanggal 10 bulan Zulhijjah Lebaran, Idul Adha, ditambah hari tasyrik 3 hari. Makanya takbirannya 4 hari, 5 hari dari hari Arafah, hari Zulhijjah ditambah hari tasyrik, 5 hari takbiran. Takbirannya 5 hari. Makanya lebaran Idul Adha seyogianya lebih lama daripada lebaran Idul Fitri. Tapi kenyataan di Tanjung Pinang ternyata malah kebalik. Idul Fitri malah lebih lama daripada Idul Adha. Maka stok kue yang ibu buat untuk lebaran Idul Fitri, stoknya untuk 1 bulan. Malah ada yang sampai sekarang kuenya masih ada. Karena saking banyaknya stok lebaran Idul Fitri. Padahal yang takbiran lama itu sampai berhari-hari Idul Adha. Idul Adha. Yang berangkat ibadah haji ini sudah pulang dari Tanjung Pinang, sudah pulang, walaupun informasi kita di televisi mendapat kabar yang wafat di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah melaksanakan haji tahun ini 1000 lebih. Banyak yang wafat. Kita doakan semoga yang pulang dari ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Ketua Majelis Taklim Safinatul Islam belum pulang karena hajinya furoda. Haji itu ada 3, ada haji tamatu, ada haji kiron, ada haji ifrad. Kalau haji tamatu ke Madinah dulu, udah di Madinah arba'in di Madinah, karena masih lama ke tanggal 10 Zulhijjahnya, ke Madinah dulu, beres dari Madinah. Baru pas menjelang Idul Adha mereka berangkat ke Mekah untuk wukuf di padang Arafah. Ibu Ketua Majelis Taklim Safinatul Islam, Ibu Hajah Caskini, beliau ikut haji yang furoda, ongkosnya 280 JT, haji plus. Kalau yang reguler, yang biasa sekarang ongkosnya 54 juta. Itu pun nunggunya 20 tahun lebih. Di Kepri informasinya 20 tahun lebih. Ongkosnya 54. Yang reguler 54 juta. Naik terus. Kenapa ongkosnya naik terus? Karena namanya ONH, ongkos naik haji. Kalau mau turun ganti jangan ONH, OTH, ongkos turun haji. Tapi ternyata walaupun naik 54 juta, banyak ada di Jawa Timur dia pemulung tapi bisa berangkat haji. Di Jawa Barat ada yang jualan daun pisang berangkat haji. Ternyata nenek-nenek yang jualan daun pisang berangkat ibadah haji
rupanya bukan dari hasil untung jualan daun pisang, ternyata dijual sama kebun-kebun pisang. Kita dari sekarang niat, mudah-mudahan Allah panggil dan bisa berangkat ibadah haji. Ibadah haji puncaknya adalah wukuf di Padang Arafah, dan wukuf di Padang Arafah itu tanggal 9. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Yang membedakan haji dengan umroh, bukan umrah, umroh. Kalau umroh ke Mekah, kalau umrah dompak. Umroh ongkosnya 34 juta, 33 juta, 34 juta. Yang membedakan haji dengan umroh adalah wukuf. Kalau haji ada wukuf di Padang Arafah, kalau umroh dia nggak ada wukuf. Makanya kalau haji mesti harus di bulan Zulhijjah, mesti harus di bulan Zulhijjah. Kalau umroh kagak mesti di bulan Zulhijjah. Umroh mah kapan saja bisa. Kenapa? Karena enggak ada wukuf di Padang Arafah. Kalau haji ada wukuf di Padang Arafah. Dan wukuf di Padang Arafah di Jabal Rahmah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau tanggal 9 berarti masih dalam 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah. Masih di 10. Puasa tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah. Wukuf di Padang Arafah yang hajian tanggal 9 itu masih di 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah. Kemudian yang tidak berangkat ke sana tapi punya rezeki di sini nyembelih kurban, maka nyembelih kurban pun itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat sunat Idul Adha. Makanya kurban disebut dalam ilmu fikih namanya udhiyah. Kenapa kurban disebut udhiyah? Karena kurban dilakukan setelah sholat duha. Udhiyah diambil dari kata duha, artinya pelaksanaan kurban dilakukan pada waktu duha setelah sholat sunat Idul Adha. Setelah sholat sunat Idul Adha, itulah kurban. Kapan waktu duha? Waktu duha adalah irtifa'us syamsi, ketika matahari naik. Matahari naik 1 tombak duha. Makanya sholat Idul Adha agak beda dengan sholat Idul Fitri. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau Idul Adha sebelum sholat jangan makan dulu. Kalau Idul Fitri sebelum sholat makan dulu banyak-banyak. Makan nasi bungkus dulu. Lagi makan udah mau mulai sholat Idul Fitri, bawa paha ayam ke masjid karena udah mulai mau sholat. Jadi sebelum Idul Fitri makan dulu, itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha sebelum sholat Idul Adha enggak makan dulu, enggak makan dulu. Niat puasanya apa? Bukan puasa, karena hari itu diharamkan puasa, haram puasa. Jadi bukan niat berpuasa, namanya enggak makan aja, enggak makan. Maka Pak Ustadz, kalau Idul Fitri kemarin setelah bulan puasa Ramadan jam 7.30 sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha lebih cepat, jam 7.15 udah mulai.
atau Idul Fitri jam 7.15 baru sholat Idul Fitri, Idul Adha jam 7 pas udah mulai. Yang penting irtifa'u syamsi, matahari naik, waktu duha. Kenapa cepat dilakukan sholat Idul Adha? Karena banyak jamaahnya yang belum makan. Maka khotibnya nggak usah lama-lama, karena di bawah itu pasti banyak yang kelaparan, apalagi pas dari subuhnya belum sahur kan, nggak makan. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah sudah berlalu. Ibu pengurus Majelis Taklim Safinatul Islam, biar nyambung kajiannya, bukan berarti setelah selesai awal bulan Zulhijjah selesai ibadah kita. Itu maksud saya. Setelah beres puasa sunat awal bulan Zulhijjah selesai, bukan berarti begitu. Setelah selesai bulan Zulhijjah sedekah, nyembelih kurban selesai, bukan berarti begitu. Tapi ada amalan-amalan lain yang harus terus kita lakukan supaya kita istiqomah dalam kebaikan, menambah pahala kebaikan, bekal di dunia dan di akhirat. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Umur kita tidak ada yang tahu. Bisa yang tua meninggal duluan, yang muda belakangan, atau sebaliknya yang muda belakangan, yang tua duluan. Ya sama aja. Kalau ada orang sakit yang ditanya itu biasanya yang pertama umurnya berapa, yang kedua sakitnya apa. Padahal meninggal dia tidak mengenal umur dan tidak mengenal sakit. Tidak mengenal umur dan tidak mengenal sakit. Lalu apa yang harus terus dilakukan? Ini sebelum kita maulid saya ingin menyampaikan. Ada 3 amalan yang apabila dilakukan dia tidak akan mengalami kerugian. Tak bakalan rugi. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat dia tidak bakal rugi. Dia pasti menjadi orang yang beruntung di sisi Allah. Dalilnya surah Fatir ayat 29. Surah Fatir ayat 29. Allah berfirman, bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Macam tak ikhlas. Sekali lagi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Terpaksa. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, amalan yang tidak akan mengalami rugi di sisi Allah adalah sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang pertama, ini yang harus istiqomah terus ibu amalkan, ibu lakukan. Ini tidak mesti di awal bulan Zulhijjah, tapi sampai kita game over, sampai kita meninggal. Yang pertama adalah baca Quran, baca Al-Quran. Ada 4 golongan orang yang apabila dia baru melihat saja udah dapat pahala. Udah dapat pahala. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran. Jadi Al-Quran mah ibu, bu, masih ada? Al-Quran mah jangankan udah dibaca,
baru nengok aja begini, baru nengok aja udah dapat pahala. Itu Quran. Baru buka saja, ambil tuh Quran tuh di rak-rak yang ada di masjid atau di rumah ibu. Biasanya kan yang dibuka tuh hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Setelah beres bulan Ramadan kagak pernah dibuka lagi. Nah, sekarang saya ingin memberikan semangat, jangan hanya bulan Ramadan, terus tadarus baca Al-Quran. Karena orang yang tidak akan mengalami kerugian, yang pertama adalah orang yang beruntung itu, baik di dunia maupun di akhirat, yang senantiasa membaca Al-Quran. Kalau di rumah sudah dibaca Al-Quran, alhamdulillah, itu bersih namanya. Kalau di rumah sudah sering dibaca Al-Quran, maka rumah itu akan diberi kemuliaan. Ini saya kasih tahu ibu, tidak ada satupun tempat dan waktu yang di situ ada Al-Quran yang tidak dimuliakan oleh Allah. Pasti dimuliakan. Contohnya begini. Ibu, saya mau tanya, dari 12 bulan, bulan apa yang paling baik? Dari 12 bulan, rajanya semua bulan apa? Ramadan. Bulan apa, Bu? Ramadan. Dari 12 bulan, dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai seterusnya, sampai bulan Zulhijjah ini. Bulan apa yang namanya Sayyidus Syuhur, rajanya semua bulan? Ramadan. Kenapa Ramadan itu dimuliakan menjadi rajanya semua bulan? Karena di bulan Ramadan ada satu malam pertama turun Al-Quran, namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nih, Ramadan dimuliakan karena di dalam bulan Ramadan pertama Al-Quran turun. Pada kapan Al-Quran turun? Pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebut dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini sebenarnya Ibu pengurus Majelis Taklim Safinatul Islam banyak yang bukan keliru, cuman penghamburan bahasa. Banyak yang nyebut malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lail itu bahasa Arab, lail itu bahasa Arab, artinya lail adalah malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Al-Qadar. Ya nggak apa-apa, cuman mungkin penguatan saja, tapi jadi 2 kali disebutkannya. Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan menurut para ulama, Ibu. Sebenarnya yang dimaksud 1000 bulan di situ, kalau dihitung tahun kan 1000 bulan dibagi 12, dibagi 1 tahun 12 bulan ya kan, 12 bulan 1 tahun, kira-kira 83 tahun, 83 mau 84 tahun, 83 tahun. Sebenarnya bukan 1000 bulan menurut hitungan 1000,
1000 di situ disebutkan karena saking banyaknya disebut 1000. Saking banyaknya disebut 1000. Di Jakarta dekat Tanjung Priuk ada pulau, saking banyaknya pulau-pulau kecil, namanya pulau, jumlahnya belum tentu 1000, belum tentu 1000, tapi disebut pulau 1000. Kenapa? Saking banyaknya. Jadi saking banyaknya pahala pada malam Lailatul Qadar disebut 1000 bulan. Sama dengan beribadah 1000 bulan. Kenapa sampai orang yang beribadah malam Lailatul Qadar itu mendapat pahala seperti ibadah 1000 bulan? Jawabannya karena malam itu turun Al-Quran. Karena malam itu turun Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi rajanya bulan karena pertama awal turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar malam paling hebat, paling baik dari malam-malam yang lain. Kenapa? Karena Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Dan saya ingin menguatkan lagi Ibu, Nabi dan Rasul jumlahnya ada 124.000. 124.000 Nabi dan Rasul. Jumlah Rasul ada 315. Nabi dan Rasul 124.000. Banyak. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jumlah Rasul 315, ada yang bilang 313. Dari 315 yang disebut-sebut di Quran 25 Nabi dan Rasul. Lalu siapa yang menjadi penghulunya Nabi? Penghulunya Nabi. Penghulunya Nabi dari 124.000 adalah Nabi Muhammad. Lalu siapa yang menjadi penghulunya Rasul? Dari penghulunya Rasul yang 315 adalah Nabi Muhammad. Lalu dari 25 Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui yang disebut di Quran, siapa Nabi yang paling dicintai oleh Allah? Adalah Nabi Muhammad. Lalu kenapa Nabi Muhammad lebih hebat dari nabi-nabi yang lain? Dari yang 124.000 Nabi Muhammad adalah penghulunya. Dari 315 Rasul Nabi Muhammad penghulunya. Dari 25 yang harus kita ketahui Nabi Muhammad penghulunya. Jawabannya karena Nabi Muhammad punya mujizat Al-Quran. Mujizat Al-Quran. Maka Ibu, untuk pertemuan selanjutnya saya ingin nanti setiap hari Kamis ba'da zuhur yang belum bergabung monggo bergabung di majelis taklim Safinatul Islam sesuai dengan grup ada yang dibentuk di Safinatul Islam itu. Insya Allah sebelum maulid saya ingin berbagi sama-sama belajar baca Quran. Baca Quran yang baik dan benar. Belajar, sama-sama kita belajar. Belajar membaca Al-Quran. Dari tajwidnya kita pelajari. Panjang pendeknya kita pelajari. Karena tidak sedikit yang baca Quran tuh yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Apalagi kalau udah umur 50 tahun ke atas, itu nengok Quran itu udah remeng-remeng. Huruf alif ketemu dengan huruf iya ketukar. Dia ketukar antara iya dengan waw, dia ketukar antara ba dengan ta. Kalau nengok Quran, tapi kalau nengok duit kagak pula. Enggak, kalau nengok duit enggak pernah ketukar. Tapi kalau nengok Quran, huruf ba ketukar dengan ta, ta ketukar dengan sa.
kita perbaiki bacaan kita sama-sama. Saya tidak mau satu orang baca, kita sama-sama saja baca, tapi dilengkapi dengan pemahaman ilmu tajwid, panjang pendeknya. Apa itu idhar, apa itu idgham, apa itu iqlab, apa itu ikhfa, apa itu mad wajib muttasil, apa itu mad jaiz munfasil, apa itu mad tabi'i, apa itu mad lazim kilmi musaqal, mad lazim kilmi mukhatab, apa itu mad lin, apa itu mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, biar paham. Insya Allah. Kalau perlu ada papan tulis lebih bagus. Kita pakai papan tulis dan kita baca sama-sama biar bacaannya tahu, per hurufnya tahu. Apa ini hukumnya? Tahu. Bukan hanya bisa baca, tapi tahu hukum-hukum tajwidnya. Nanti kedepannya kita insya Allah dilanjutkan untuk sebelum mau pembacaan maulid, kita sama-sama belajar membaca Al-Quran. Karena yang diperintah adalah Iqra'ul Quran. Apa artinya Iqra? Baca. Perintahnya Iqra'ul Quran, baca Quran. Perintah di Quran bukan ihfadzul Quran, bukan hafalin Quran, bukan ihfadzul Quran, tapi Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran. Kalau ada yang menghafal, berarti bacaannya sudah baik, baru ke tingkat menghafal. Tapi kalau belum bacaannya baik, bagusnya perbaiki dulu bacaan. Jangan sampai mengejar hafalan, tapi bacaannya masih belepotan. Hafalannya diperdalam, diperbanyak hafalan, tapi bacaannya belepotan. Jadi yang pertama pahalanya luar biasa adalah melihat Al-Quran. Baru melihat saja sudah dapat pahala. Yang kedua melihat Ka'bah. Melihat apa, Bu? Ka'bah. Yang ketiga melihat kedua orang tua kita. Yang pertama nengok Al-Quran, lihat Al-Quran, jangankan dibaca. Kawati ada, baru lihat saja sudah dapat pahala kawati. Baru lihat saja sudah dapat pahala. Apalagi bacanya. Baru lihat saja sudah dapat pahala. Yang pertama baca Al-Quran, lihat Al-Quran. Yang kedua, tapi bukan hanya lihat, baca. Udah dilihat baru baca. Yang kedua melihat Ka'bah. Yang ketiga melihat kedua orang tua kita. Yang keempat melihat ulama, melihat orang yang berilmu, melihat orang yang berilmu. Kalaulah ibu dulu masih kecil pernah belajar muqaddam, dulu kan belajarnya bukan iqra, tapi belajarnya alif, ba, ta, sa. Kalau anak sekarang kan enggak, a, ba, ta, sa, a, ba, ta, ta, sa, sa. Itu anak sekarang. Tapi kalau alif, ba, ta, sa, ibu belajar yang mana? Yang a, ba, ta, sa atau yang alif, ba, ta, sa? Oh, berarti ibu sudah tua. Kalau yang dulu kan belajarnya alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kebetulan yang ngajarin kita dulu tuh masih ada, jumpain. Karena kita bisa mengenal Al-Quran dari beliau, kita minta berkahnya, tatap wajahnya. Walaupun ulamanya ulama kampung, Ustadz, beliau tinggalnya di kampung, jangan melihat di kampungnya, jangan melihat rumahnya, tapi lihat ilmunya. Dengan berkah ilmunya, baru natap wajahnya saja sudah dapat pahala. Kita nih malah terbawa arus zaman. Sekarang kalau datang ulama besar, ibu tahu ulama besar? Sebenarnya ulama besar tuh ulama juga, cuman besar aja.
ulama yang kita undang misalkan dari Jakarta ramai datang, tapi ulama kiai-kiai kita yang di kampung yang ngajarin Al-Quran, ngajarin wudu, ngajarin fikih, ngajarin sholat, kagak pernah ditengok, padahal itu yang mengenalkan kita dengan Al-Quran. Kalau masih ada, jumpai, baru nengok saja udah dapat pahala. Jadi yang 4 ini nggak bakalan rugi. Nengok Al-Quran, nengok Ka'bah, nengok kedua orang tua kita, nengok ulama. Ibu paham, Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah bisa lancar baca Al-Quran, dan Al-Quran bisa menolong kita. Al-Quran akan menyelamatkan kita di alam kubur. Di alam kubur dia nyelamatin kita. Nanti begitu di alam kubur ibu sendirian, ada sosok yang kalau perempuan lagi cantik, dia cantik, ibu kaget, kamu siapa? Saya nggak kenal kamu, tapi melihat kecantikannya, dia jawab, saya Al-Quran yang biasa engkau baca. Kalau laki-laki tiba-tiba ada yang tampan ngawanin di alam kubur itu, lalu kita tengok, kamu siapa? Saya Al-Quran yang selalu kamu baca. Nanti di akhirat setelah dari alam barzakh, Al-Quran akan menjadi syafaat penolong kita. Oleh karena itu jangan bosan baca Al-Quran. Maka insya Allah nanti kita di pertemuan berikutnya, Ibu, kita akan sama-sama mempelajari, membaca Al-Quran. Baca aja dulu. Kalau ngapalin minimal juz 30. Juz 30. Ya, kalau juz 30 enggak hafal, minimal qul huwallahu ahad. Kalau enggak hafal juga qul huwallahu ahad, terlalu, kata Bang Roma. Jadi minimal sholat subuh tuh rakaat pertama Inna a'toina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rokaat nanti sholat zuhur begitu lagi, rokaat pertamanya Inna a'toina lagi, rokaat keduanya kulhu lagi. Kenapa? Karena nggak ada yang pendek lagi. Kalau dilihat nampaknya memang yang biasa dibaca itu terus, dan tidak jauh-jauh dari kulhu dan Inna a'toina beserta wal asri. Tapi kalau yang hafal tambah yang lain, alhamdulillah. Ada yang hafal watini, ya watini. Tapi bacaannya kita perbaiki dulu supaya Al-Quran jadi syafaat, dan Al-Quran dibaca menjadi penolong kita. Setiap huruf menjadi kebaikan kita. Mumpung mata kita masih bisa melihat, umur kita masih ada, jangan sampai mata udah tak nampak lagi, nengok Quran pun sudah nggak bisa lagi. Kita iri dengan Ustadz Adi Hidayat, Bu. Ustadz Adi Hidayat, beliau sampai tahu posisi di mana ayat itu. Ustadz Adi Hidayat tuh sampai bilang begini, posisi ayatnya pojok kiri bawah. Betul tidak? Ustadz Adi Hidayat yang sering di TV itu, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, sebelah kanan tengah. Beliau sampai posisi ayat tuh tahu. Kita jangankan posisi ayat, posisi nyimpan Quran pun tahu lagi. Tadi mana nyimpan Quran? Jangan sampai posisi nyimpan Quran pun tak ingat lagi. Oleh karena itu nanti kita sama-sama pelajari, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi saya dan bagi ibu semua. Mari kita sama-sama lanjutkan dengan maulid. Kalau ada yang perlu nanti ke depannya bawa buku boleh. Nanti kalau ada yang perlu dicatat kita catat. Tapi kalau ada papan tulis lebih bagus supaya menerangkannya lebih enak dan lebih jelas untuk menerangkan satu hurufnya. Ibu yang belum bergabung boleh silakan. Kami dapat
kabar dari Bu Ketua, Bu Caskini. Yang mau bergabung boleh, silakan. Mungkin nanti menghubungi pengurus Safinatul Islam. Pengajiannya setiap hari Kamis ba'da zuhur, terkadang di rumah beliau, di rumah Bu Ceka. Terkadang kalau beliau nggak ada, dari masjid ke masjid. Yang penting pengajian itu tetap berjalan. Kalau fikihnya, insya Allah sudah banyak yang mempelajari, yang mengajari. Ada Ustadz Padoli, ada kawan ustadz-ustadz yang lain untuk belajar Al-Qur'annya supaya lengkap. Qur'annya dipelajari, fikihnya pun dipelajari. Mari kita sama-sama baca maulidnya, dan kita buka namanya Maulid Adia Ulami. Kita ngambil barokah. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa solihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan as-sayyid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhul aziz. Summa ila hadrati Syekhina Sayyidina Al-Habib Umar ibn Muhammad ibn Salim ibn Hafid ibn Syekh Abi Bakr ibn Salim bi anna Allah yahfaduhu wa yansuruhu wa yubariku fihi wa fi umrihi wa talamizihi fi khairin wa lutfin wa afiyatin bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Faya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ya man yakhtubu yasalahu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, a'la al-wara rutbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asmal baraya jahan wa awsa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluk bina Rabbi khaira mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa afina washfi kulla muja'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa aslihil qalba wa fuwafa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa fil mu'adi wasrifhu warda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, nahullu fi hisnikal mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi rida anna ridakal arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waj'al lana fil jinani majma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rafiq bina khaira khalqika
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi Allah Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil muhtadi sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Sallallahu Allahu barikalladzi bika ya musyaffa'u khafsana wa habana. Sallallahu alaihi. Ma'alikal aqhar ma'zini sirrikal asma fahum sufun najat
وأصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما قد هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وإله النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم البذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهبانا صلى الله عليه فاجت الأرواح تشتاق اللقى وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارجف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى الأوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ الوجدان صلى الله عليه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mana tuh itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabba'ana Allahu faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi anbana صلى الله عليه والنور ضحى عمده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وعد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشرا أنوار قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستغفر من غفلة أنت وكن يحظونا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين خيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من سؤلتين إلا أنا في خيرها أتى بروزيانا صلى الله عليه
Enggak, Sirini mana habis ini? Biasa Ini yang di biasa sini. Pak Deden. Biasa Pak Deden yang keempat nih, Pak Deden nantinya. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Ada di sini. Ada ini yang dari ini aja. Bukan yang lama yang tadi Pak. Sallallahu alaihi Iya, Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Lamma dana waqtul burazi li Ahmad an idhni man ma sya'u qad kana hamalat bihi al-ummul aminatu bint wahbin man laha a'lan ilahu makana min walidil mukhtar abdillahi bani abdil muttalib ra'al burhan
الابن المصون عيانا وهو بنو هاشم الكريم من شهاب بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله أعدنانا فهناك قف واعلم لرفعه إلى إسماعيل كان للأب عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ بشوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب ظهر الحبيب ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
salam alaika ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك براءة يا حبيبي يا محمد يا رأس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika يا حبيب salam alaika salawatullah alaika مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسيني مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسيني مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين الله مرحبا مرحبا حوضك صافي المبارك مرحبا مرحبا ردنا يوم النشور يوم مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا ما بين عيسى محمد بصورة إلا إليك والغمام قد غمت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأنت كالعود يبكي وتزالل بين يديك واستجارت يا حبيبي
indaka ghalayun nufuri. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam Marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Rabbi faghfir li dhunubi Ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, Rabbi faghfir li Zunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi farhamna jami'an Ya Allah, bi jami'i salihati. Ya Allah, Rabbi faghfir li Zunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين. مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني. مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله علينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bil barakati umul Quran al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita angkatkan kedua tangan kita. Kita mohon dengan penuh kerendahan hati kita, semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis ini menjadi asbab turunnya ridho Allah dan turunnya ampunan Allah, dikabul segala hajat doa-doa kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang yang terawal. Allahumma ya Allah, curahkanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang yang terkemudian. Allahumma ya Allah, karuniakanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin bagi sekalian nabi. Anugerahkanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup bagi sekalian rasul. Allahumma ya Allah, titipkanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di kedudukan yang tertinggi hingga hari kemudian. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarganya serta kepada para sahabatnya sekalian, juga kepada kami umatnya ya Allah yang mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ya Allah, kami rindu dengan baginda Rasul. Kami tidak pernah menatap Rasulullah, kami tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, kami tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena waktu kami begitu jauh terbentang ya Allah, jarak kami begitu jauh terbentang ya Allah, tapi ada kerinduan kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami nanti di akhirat bersama baginda Rasul, jumpakan kami nanti di akhirat dengan baginda Rasul, masukkan kami nanti di akhirat ke dalam surgamu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tahayyujul asjana wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana lakinna hubba bisarairi qad da'a limadihi safwatin rabbina wa hadana wa idim tajajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rojana lil wahidil ahadil aliyil ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, bil Mustafa iqbalna ajib da'wana. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, pemilik kami yang berkuasa ke atas kami, berkat Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima dan kabulkan segala hajat dan doa-doa kami ya Allah. Di antara kami yang hadir ada yang dalam keadaan sakit, sehatkan ya Allah.
lahir dan batinnya. Di antara kami yang hadir, ada yang dalam kesulitan ekonominya, ya Allah. Berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, ya Allah. Di antara kami yang hadir, ada yang dalam kegelisahan, keresahan, berikan ketenangan, kebahagiaan hidupnya di dunia sampai di akhirat kelak. Kabulkan doa-doa kami, kabulkan hajat kami, khususnya untuk orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Rabb. Ampuni dosa orang tua kami, panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya. Yang telah di alam barzah, tempatkan di alam barzahnya di tempat yang terbaik di sisimu, ya Allah. Antalana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana, aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana, wasluk bina fi nahji Thahal Mustafa, sabit ala qadamil habibi khutana. Arina bil fadlika minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana, warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana, wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa zawil huquqi wa taliban awsana, wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana, wa laqad rajawnaka fa haqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana, wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi waqma kulli man adana, wanzur ilaina waskina ka'sal hana wasfi wa'afi ajilan mardana, waqdilana al-hajat waqdilana al-hajat waqdilana al-hajat wahsin khatmana indal mamat wa aslihna wa aslihan uqbana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi rajawna bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat srihus soba absona. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia dunia akhirat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada agama, nusa dan agama, anak-anak yang mengangkat derajat kedua orang tuanya, anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidal mursalin, assalatu wassalamu 'alaika ya khataman nabiyyin, assalatu wassalamu 'alaika ya man arsalaka Allahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.